studinya administrasi publik. Di sini sudah hadir Pak Sulis nih, selaku dosen pembimbing lapangan atau kemudian di sebelahnya sudah ada Bu Erniati, SIP MH, selaku Ketua KIDDI. Saya sendiri Nugroho, kami selaku Sekretariat KIDDI. Mungkin untuk meningkat waktu langsung saja nih, kita mulai kegiatan kuliah lapangan ini dengan topik peran Komisi Informasi Daerah DIY dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Mohon maaf tadi kami belum sempat menyampaikan. Jadi untuk kelancaran kegiatan pada tugas yang sampai sore nanti, kita berdoa bersama dulu. Berdoa dipersilakan. Cukup. Mungkin untuk mengawali, kami persilakan kepada Pak Sulis nih, selaku Ketua Rombongan dan ini dosen dari Universitas Widya Mataram, untuk menyampaikan beberapa hal terkait maksud, tujuan, dan serta harapan Universitas Widya Mataram berkunjung ke KIDDI. Monggo waktu dan tempat kami persilakan Pak Sulis nih. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu dari Sekretariat KIDDI, terima kasih juga sudah mempersiapkan dan menyambut kami. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas penyambutan ya, kemudian pembinaan kami. Menurut saya cukup luar biasa. Jadi kami dari Prodi Administrasi Publik Universitas Widya Mataram. Kampusnya nggak jauh-jauh dari sini Bu ya. Pasar Asem. Kampus 1, kami juga ada kampus terpadu yang sedang proses pembangunan, berada di daerah mana ya itu? Betul ya, jadi daerah masuknya Kecamatan Bapil ya. Nah, rencana nanti tahun depan kita akan pindah ke kampus terpadu. Nah, kami saya juga kemudian membawa mahasiswa angkatan 2002, ada 2 kelas, jadi kelas pagi dan kelas karyawan ya. Nah, kelas pagi itu kelas yang reguler dan fresh graduate dari SMA kemudian masuk ke kuliah. Kemudian ada teman-teman mahasiswa kelas sore ya. Saya kira mayoritas atau kebanyakan adalah pegawai di lingkungan, ada yang dari Sleman, kota, atau dan seterusnya. Nah, kami ini secara khusus berada dalam mata kuliah pembangunan kelembagaan publik. Nah, dalam mata kuliah ini salah satu kajiannya adalah terkait dengan keberadaan lembaga struktural di Indonesia. Saya kira ada banyak sekali gitu. Nah, salah satu saya kira lembaga struktural yang punya peran sangat penting sebenarnya adalah Komisi Informasi ya, dari pusat sampai daerah. Saya kira punya peran yang sangat penting ya. Nah, saya kira mungkin di kesempatan ini kami ingin maksud awal ya, kemudian ingin lebih tahu lebih banyak terkait dengan tugas dan fungsi khususnya Komisi Informasi Daerah. Nah, saya kira cukup cukup pas juga forumnya, karena di sini seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya banyak faktor. Nah, ketika diskusi di kelas itu tidak terlalu mengenal barangkali ya Komisi Informasi, padahal sebenarnya Bapak Ibu
Baik, baik, terima kasih Pak Sulis atas yang sudah disampaikan ini maksud tujuan adanya kuliah tatap muka. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bu Erni untuk menyambut ini sekaligus nanti dilanjutkan paparannya itu terkait mungkin tugas kewenangan dan apa saja aktivitas yang menjadi concern ataupun hal-hal yang selama ini dilakukan oleh KID, DIY. Mungkin Bapak Ibu teman-teman belum banyak mengetahui lebih jauh, nanti akan disampaikan secara lengkap oleh Bu Erniati. Monggo Bu Erni, kami silakan. Baik, maturnuun Mas Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sulis selaku dosen pembimbing mampu untuk mata kuliah administrasi publik dan rekan-rekan dari rekan-rekan adik-adik dan rekan-rekan dari Universitas Widya Mataram serta dari sekretariat ada Mas Nugi, Pak Agus, Pak Noviar, ada Mbak Ani, kemudian ada Mas Fikri. Nah, mungkin Bapak Ibu semua bertanya-tanya gitu ya. Ini KID kok kantornya di Kominfo begitu ya. Nah, kebetulan kami ini merupakan lembaga mandiri yang memang dari regulasi mengamanatkan bahwa untuk memfasilitasi Komisi Informasi Daerah itu ada di Dinas Kominfo, sehingga kantor kami ada di lingkungan Kominfo. Nah, yang mau saya tanyakan sebelum ada di sini, nah, apakah sudah ada yang pernah mendengar atau kenal dengan KID? Belum ya? Belum ya? Kalau penyiaran? Sudah ya? Nah, ya nggak apa-apa, jujur aja, kami sudah terbiasa. Kalau memang nggak dikenal gitu, belum dikenal oleh masyarakat. Nah, mungkin sedikit agar nanti dari rekan-rekan Bapak Ibu semua, adik-adik punya sedikit gambaran. Nah, mungkin kita nonton dulu sekilas, ada film pendek gitu yang mana nanti menggambarkan sesuatu tentang KID. Mas Fikri minta tolong untuk diputar. Nah, ini judulnya kita nonton bareng dulu ya. Kayaknya pada pegang kita. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Saya berharap dengan dilantiknya pengurus Komisi Informasi Daerah Tinggi periode 2023-2027 dapat lebih aktif mengedukasi keterbukaan informasi publik untuk peningkatan kesadaran masyarakat akan hak atas informasi publik dan mendorong badan publik untuk memberikan layanan informasi publik. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Hak warga negara Indonesia atas informasi publik dijamin oleh Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi yang disahkan pada tahun 2008. Untuk menjalankan keterbukaan informasi publik, dibentuklah Komisi Informasi di tingkat pusat dan daerah. Komisi
Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta atau KID DIY terbentuk pada 31 Oktober 2011. KID DIY bertanggung jawab kepada Gubernur dan melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa saja tugas Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta? Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi kepada badan publik, advokasi, sosialisasi, dan edukasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, dan penyelesaian sengketa informasi publik antara badan publik dan pengguna informasi publik. Salah satu misi kami mendorong inisiatif masyarakat menggunakan haknya dalam mengakses dan memanfaatkan informasi publik. Untuk itulah, Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan badan publik yang informatif dibutuhkan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Maka KID DIY melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi tata kelola keterbukaan informasi publik oleh badan publik. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik menjadi tugas dan kewenangan KID DIY. Kami berkomitmen menyelesaikan sengketa informasi publik secara efektif, efisien, independen, dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi dan kolaborasi multi pihak merupakan strategi KID DIY untuk memastikan terselenggaranya keterbukaan informasi publik yang inklusif. Mari bersama mewujudkan masyarakat informasi dan badan publik informatif di daerah istimewa Yogyakarta. Sedikit tentang profil KID gitu ya, semoga bisa memberikan sedikit gambaran gitu terkait Komisi Informasi Daerah itu apa gitu. Jadi kami ini adalah Komisi Informasi, merupakan lembaga mandiri yang secara regulasi kami berijak pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang mana memang secara teknis ada regulasi turunannya, itu namanya Peraturan Komisi Informasi gitu. Ada beberapa regulasi turunan secara teknis, itu ada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi, kemudian itu pedoman bagi badan publik maupun bagi masyarakat yang akan mengajukan sengketa ke Komisi Informasi menggunakan panduan itu. Kemudian ada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, itu digunakan oleh badan publik sebagai standar untuk menyampaikan layanan informasi kepada masyarakat. Kemudian ada khusus untuk di Kalurahan, itu namanya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik Kalurahan. Nah, untuk di DIY ini sebagai pelopor begitu, ada perda namanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengelolaan keterbukaan informasi. Nah, ini merupakan di Indonesia ini perda yang pertama yang mengatur secara spesifik terkait dengan pengelolaan keterbukaan informasi. Nah, di Perda Nomor 4 ini juga kalau di regulasi di Undang-Undang Nomor 14 itu hanya mengatur ketugasan utama, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi. Nah, untuk di Perda ini sudah dijabarkan bahwa selain menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi, KID DIY juga memiliki tugas melakukan sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi kepada badan publik, juga memberikan rekomendasi kepada badan publik atas hasil monitoring dan evaluasi. Nah, mungkin ini nanti bagian ini yang relate dengan mungkin mata kuliah di yang saat ini sedang berjalan gitu ya. Nah, kenapa KID itu juga tadi mungkin
atau rekan-rekan bingung ya. Di satu sisi menangani sengketa, tapi di sisi lain kenapa harus melakukan tadi sosialisasi dan edukasi. Jadi kenapa terjadi sengketa? Bahwa sengketa itu tidak selalu karena badan publik tidak memberikan informasi. Jadi bisa saja gini, di pasal 28F begitu sudah disampaikan bahwa masyarakat itu punya hak untuk mengakses informasi. Tapi informasi yang seperti apa? Apakah semua informasi yang ada di badan publik itu merupakan informasi yang terbuka? Itu tidak, karena secara regulasi sudah ditetapkan bahwa badan publik boleh melakukan atau mengklasifikasikan suatu informasi itu ke dalam informasi yang dikecualikan. Nah, terkadang masyarakat tidak tahu bahwa informasi yang mau diminta itu ternyata masuk ke dalam informasi yang dikecualikan. Atau ada juga mungkin kalau dari Bapak Ibu atau rekan-rekan kadang mendengar atau membaca berita begitu, masyarakat merasa dilempar pada saat mengajukan permohonan informasi atau mau mengakses informasi ke instansi A, ternyata dilempar ke instansi B, atau bahkan di dalam satu instansi sendiri ke bidang A kemudian dilempar ke bidang B. Nah, terkadang berita itu tidak sepenuhnya dilempar-lempar, tetapi terkadang masyarakat tidak tahu regulasinya. Kalau meminta suatu informasi itu harus ke bidang apa, harus ke dinas apa, itu terkadang tidak tahu, sehingga terkadang muncul berita bahwa masyarakat mau mengakses informasi di dinas tertentu kemudian dilempar-lempar. Nah, atau di hal lain itu bahwa masyarakat mau mengakses informasi yang ternyata informasi itu memang tidak dikuasai. Bisa jadi misalkan yang lazim dan sering terjadi, misal mau mengakses letter C, mintanya ke BPN misal, padahal letter C itu yang menguasai adalah pihak kelurahan. Kadang ada salah alamat, atau bisa jadi masyarakat baru kepo, misalkan saking baru ngehits gitu, kenapa istri seorang pejabat menenteng tas mewah berganti-ganti, mau tahu ini istrinya ini latar belakangnya apa, usahanya apa, kemudian mau meminta informasi terkait dengan profil ataupun harta yang dimiliki oleh istri dari pejabat. Sementara hal itu kan bukan merupakan informasi publik, karena yang menjabat adalah pejabat tersebut, bukan istrinya. Nah, terkadang hal-hal tersebut ketidaktahuan masyarakat yang mengakibatkan masyarakat merasa mau mengakses informasi, tetapi informasi itu tidak diberikan oleh badan publik. Karena tidak diberikan, sudah diregulasi, sudah dijamin bahwa masyarakat boleh mengakses informasi dan memang masyarakat boleh mengajukan sengketa. Jadi kalau masyarakat terhambat atau tidak mendapatkan informasi yang diminta, bisa mengajukan keberatan. Keberatan itu semacam merasa keberatan karena saya tidak direspon, atau saya direspon oleh badan publik tetapi tidak sebagaimana yang diminta. Misalkan tadi dijawab kami tidak menguasai, nah itu tetap tidak terima gitu. Kemudian masyarakat mengajukan yang namanya sengketa informasi. Nah, mengajukannya ke Komisi Informasi Daerah. Nah, kami menangani sengketa tersebut. Tetapi memang karena kami ini berada di dua sisi, kami merupakan lembaga mandiri, independensi kami adalah pada saat kami melakukan persidangan. Dan saat ini kami sampaikan bahwa mohon maaf, ini semua komisioner dari 5 komisioner, kami ada 5 komisioner, kemudian hanya saya yang bisa menerima Bapak Ibu dan rekan-rekan karena yang lainnya sidang gitu. Jadi saat ini di KIDDY ada 23 register yang masuk. Sampai bulan ini sudah ada 23 register yang masuk, dan saat ini 3 komisioner lainnya sedang menjadi majelis komisioner di persidangan. Dan sebagai gambaran umum bahwa persidangan di Komisi Informasi ini hanya menyidangkan khusus untuk informasinya saja. Itu yang terkadang masyarakat juga masih confused, masih menganggap bahwa putusan Komisi Informasi ini juga nantinya melakukan eksekusi terkait objeknya, karena mayoritas sengketa yang masuk di KIDDY itu adalah terkait dengan pertanahan. Bisa mau mengakses letter C, mau mengakses riwayat peralihan di BPN misalkan, kemudian terkait dengan sertifikat tanah itu. Meskipun ada sengketa lain
bos dan lainnya di pihak sekolah itu masih beragam, tetapi yang mendominasi sengketa yang masuk di KIDDI adalah terkait dengan masalah pertanahan, khususnya letter C dan sertifikat tanah. Nah, tadi sebagai gambaran bahwa persidangan di Komisi Informasi ini sama, jadi pada saat awal nanti ada pemeriksaan awal, melihat legal standing pemohon. Kalau di Komisi Informasi itu bukan tergugat tapi termohon gitu, pemohon dan termohon. Ada pemeriksaan awal memastikan legal standing dari pemohon, termohon, jangka waktu, kemudian kewenangan KIDDI apakah berwenang untuk menangani sengketa tersebut. Kemudian nanti ada pembuktian itu bisa tidak bisa dibatasi berapa kali tergantung dari kebutuhan. Kemudian ada kesimpulan. Kalau di kami tidak ada replik gitu, tapi cukup kesimpulan dan setelah itu putusan. Nah, putusan di Komisi Informasi ini berkekuatan hukum tetap, dan bagi pemohon atau termohon yang tidak menerima putusan kami bisa mengajukan banding ke PT UN. Di PT UN itu untuk Badan Publik Negara termohonnya. Kemudian kalau di pengadilan negeri itu untuk Badan Publik Negara. Itu sedikit gambaran sidang di Komisi Informasi tadi sudah terangkum di movie pendek tadi ya, di film pendek tadi. Nah, selain itu, kenapa kami juga di Perda Nomor 4 Tahun 2021 juga diberikan tugas untuk tadi melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, karena di DIY ini masyarakat memang belum terlalu mengenal KID begitu, dan masyarakat masih ada masyarakat, kelompok masyarakat yang memang belum mengetahui haknya untuk mengakses informasi, belum tahu. Bahkan ada yang datang ke kami itu konsultasi dan merasa takut gitu kalau mengakses informasi. Jangan-jangan nanti kalau saya minta ke kalurahan nanti saya dikunjoro. Masih ada yang berpikiran seperti itu. Atau jangan-jangan nanti kalau saya mau minta informasi ke dinas A, pada saat saya ingin memproses sesuatu saya di-ban, istilahnya di blok gitu, saya tidak bisa mengakses. Jangan-jangan. Nah, masih banyak anggapan-anggapan negatif untuk mengakses suatu informasi, sehingga memang di Perda Nomor 4 ini mengamanatkan bahwa KIDDI juga harus melakukan tugas, yaitu selain tadi menyelesaikan sengketanya juga untuk melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat begitu, agar masyarakat lebih aware begitu, untuk bisa mengakses informasi. Sebenarnya mengakses informasi itu menjadi motivasi begitu bagi badan publik, karena kadang badan publik itu merasa kami sudah menyediakan, sudah mengumumkan informasi secara maksimal, tapi kayaknya masyarakat nggak butuh itu, nggak ada yang tanya ke kami. Masih ada anggapan seperti itu, sehingga kami perlu memotivasi kepada masyarakat bahwa ayo gunakanlah hak untuk mengakses informasi, karena itu juga tadi selain informasi saat ini itu sudah setara dengan emas gitu ya Pak. Saat ini sudah menjadi komoditi yang sangat penting. Bagaimana informasi itu bisa mempengaruhi dari sisi ekonomi, dari sisi keuntungan, benefit, banyak hal. Contohnya misalkan Bapak Ibu atau adik-adik semua, misal tidak terpapar informasi terkait dengan beasiswa, padahal syarat dan ketentuan bisa terpenuhi oleh Bapak Ibu semua, karena tidak mendapatkan informasi dan tidak mau mengakses informasi, tidak mendapatkan informasi terkait beasiswa, maka yang seharusnya bisa mendapatkan beasiswa jadi tidak mendapatkan beasiswa. Misal itu contoh yang terjadi di sekitar kita, ataupun misal kalau yang saat ini generasi muda itu sukanya main saham begitu. Kalau tidak mengakses informasi, tidak tahu updating berita di luar sana, bisa jadi karena ketidaktahuan, oh saya ini aja tahu saham di A begitu. Sementara yang A ini sedang terpengaruh kondisi politik ekonomi di luar sana, sehingga itu akan menimbulkan kerugian secara benefit tidak dapat. Nah, itu hal-hal kecil yang memang ternyata suatu informasi itu sangat berpengaruh di kehidupan kita, baik tadi secara benefit maupun ekonomi maupun cara masa depan begitu. Kemudian hal lain adalah selain kami juga harus memastikan bahwa masyarakat
itu mengetahui haknya untuk mengakses informasi. Juga di sisi lain kami juga mendapat tugas melalui Perda Nomor 4 Tahun 2021 bahwa kami juga harus melakukan monitoring dan evaluasi kepada badan publik. Nah, monitoring dan evaluasi ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa badan publik itu memberikan layanan informasi publik itu tidak hanya sesuai dengan keinginan atasan atau pimpinan badan publik, tapi memang memberikan layanan informasi publik yang sesuai dengan regulasi dan tentunya memberikan informasi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Akan menjadi percuma apabila badan publik hanya menyampaikan informasi-informasi terkait dengan seremonial, misalkan pimpinan badan publik mengunjungi kawasan A, pimpinan badan publik menghadiri acara B, itu bagi masyarakat ya tidak tahu, kecuali kalau memang misalkan dinas pendidikan menyampaikan bahwa program-program di dinas pendidikan beasiswa bagi pelajar misalkan itu apa, kemudian dinas kesehatan memastikan bahwa fasilitas kesehatan ada di mana, kemudian kuotanya, kemudian daya tampung untuk pasien misalkan. Itu kami memastikan bahwa badan publik itu memang menyediakan informasi yang sesuai dengan tugas fungsinya dan juga tadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Masyarakat pasti kalau menginginkan informasi terkait dengan pendidikan pasti ke dinas pendidikan, gitu. Sehingga dipastikan kalau dua-duanya sudah berjalan, maka hak masyarakat untuk mengakses informasi terpenuhi, kewajiban bagi badan publik dalam melakukan layanan informasi itu juga dipenuhi, sehingga diharapkan tidak terjadi sengketa, karena sengketa itu memang sengketa itu tidak bisa dijadikan parameter misal sengketa sedikit, berarti badan publik sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Belum tentu, bisa saja tidak ada sengketa karena masyarakat yang belum tahu haknya untuk mengakses informasi, atau memang masyarakat tidak peduli untuk mengakses informasi. Atau di sisi lain, misal sengketa banyak, apakah itu menandakan bahwa badan publik tidak menjalankan kewajibannya? Belum tentu, karena bisa saja tadi masyarakat yang memang belum tahu informasi-informasi apa saja yang memang menjadi haknya bagi masyarakat. Nah, sehingga dua hal tersebut yang kami harus balance antara memberikan edukasi, sosialisasi, dan advokasi kepada masyarakat, juga di sisi lain tidak henti-hentinya memastikan kepada badan publik bahwa kewajiban badan publik ini memang merupakan hak yang memang harus dipenuhi oleh badan publik, hak masyarakat yang memang sudah diatur oleh regulasi. Nah, itu nanti hasil MONEF itu kami sampaikan, jadi di masing-masing kota kabupaten kami di akhir itu kami sampaikan dalam suatu acara begitu, dan itu dipublish hasilnya. Nah, untuk predikat di badan publik itu ada kalau yang paling jelek begitu itu tidak informatif, kemudian kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif, dan informatif. Nah, ini label yang kami berikan kepada badan publik terkait dengan sampai di mana pelayanan informasi publik yang diberikan oleh badan publik tersebut. Nah, derajat tertinggi ini ada di informatif. Nah, itu capaian yang harus diraih oleh badan publik dalam membuktikan bahwa layanan informasi publik di suatu badan publik itu memang sudah bagus. Itu kalau sudah mencapai informatif maka itu sudah bagus. Nah, dalam acara penganugerahan atau pemberian label tersebut kami sampaikan, biasanya kami sampaikan di acara tersebut, dan setelahnya kami memberikan yang namanya rekomendasi kepada badan publik. Rekomendasi untuk apa? Agar rekomendasi tersebut digunakan oleh badan publik untuk melakukan perbaikan, mana-mana saja pelayanan informasi publik yang masih kurang, mana-mana saja pelayanan informasi publik yang memang belum maksimal. Di situ kami juga setelah monitoring dan evaluasi selesai, kami lakukan muncul angka, muncul nilai, dan muncul label atau predikat bagi badan publik. Itu juga kami sampaikan kepada Bupati, Wali Kota, dan juga Bapak Gubernur begitu. Kami sampaikan harapannya apa, agar pimpinan daerah atau kepala daerah ini ikut mendorong mana-mana saja OPD, Kemantren atau Kapanewon sampai di tingkat kelurahan, mana-mana saja yang memang pelayanan informasi publik
masih kurang. Nah, harapan kami dengan adanya tadi penyampaian laporan tersebut bisa dibantu untuk mendorong mengaplikasikan rekomendasi yang telah kami berikan. Mungkin itu sedikit kilas apa saja yang menjadi kewajiban tugas fungsi Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya tadi saling berkorelasi antara tugas utama kami dan tadi bagaimana peran KID DIY dalam keterbukaan informasi publik. Kalau yang relate dengan topik yang diangkat pada siang hari ini ya Pak, itu memang peran kami di situ, jadi memastikan bahwa melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh KID DIY 1 kali dalam setahun itu bisa memberikan masukan bagi badan publik untuk meningkatkan layanan informasi publik dan menerapkan keterbukaan informasi publik di badan publik yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, karena KID DIY ini adalah komisi informasi tingkat provinsi, sehingga wilayah kami hanya terbatas di provinsi di daerah istimewa Yogyakarta saja, sehingga instansi-instansi yang berada di daerah istimewa Yogyakarta itu menjadi kewenangan kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi, termasuk tadi mulai dari pendampingan, monitoring evaluasi, hingga kalau ada sengketa itu menjadi kewenangan kami untuk menangani sengketa yang terkait dengan badan publik yang ada di DIY. Mungkin itu sedikit, barangkali nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, kita sambil berdiskusi saja. Jadi begitu Bapak. Cek. Saya kira luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Ketua Komisioner terkait dengan tugas fungsi Komisi Informasi Daerah di Yogyakarta. Cukup besar perannya gitu ya. Tadi juga disampaikan terkait dengan informasi terbuka, informasi tertutup, gitu ya. Mungkin teman-teman mahasiswa ingin mendalami apa itu informasi terbuka, informasi tertutup, gitu ya. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ataupun Perda itu mengikat pada badan publik, betul ya. Nah, badan publik itu kalau dulu mungkin kita cukup simpel menafsirkan ya, badan publik itu pemerintah gitu ya. Tapi tadi kan ada rinciannya, badan publik negara, badan publik non pemerintah dan seterusnya. Nah, barangkali kami gitu ya yang di kampus swasta itu ya barangkali juga terikat gitu ya. Karena kalau saya baca sekilas itu undang-undang KIP itu juga menjelaskan bahwa badan publik itu yang dibiayai ya oleh APBN ataupun APBD, maka dia terikat gitu ya, oleh regulasi ini gitu ya. Nah, mungkin saya membantu juga sebagai moderator. Ini masuk sesi diskusi tanya jawab gitu ya. Monggo kalau rekan-rekan teman-teman mahasiswa jika ingin mendalami apa yang sudah disampaikan Bu Erwin tadi, dipersilakan. Barangkali mungkin tiga temannya dulu. Monggo. Bayu, kemudian ada lagi. Oke, Bayu dulu silakan, nanti teman-teman yang lain mau teruskan. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Bayukti. Ini saya ingin bertanya. Tadi sempat disampaikan tugas dari KID salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan sengketa. Yang menjadi pertanyaan saya, khususnya saya orang terbilang awam ini, bagaimana KID menyelesaikan sengketa informasi publik, dan apakah ada sanksi bagi pihak yang melanggar? Jika ada, apa saja sanksi bagi pihak yang melanggar? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mungkin kalau ada pertanyaan yang lain, Salsa, oke silakan Salsa. Kita tampung dulu ya Bu, tidak penanya.
Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa kelas itu dari Widya Bandara. Nama saya Ranto. Selama KID berdiri sampai mungkin sampai hari ini, kemungkinan telah disampaikan tadi tahun ini aja menangani sekitar 23 registrasi yang masuk ini. Itu tentu saja dalam pelaksanaan dalam penyelesaiannya memang beberapa kendala atau mungkin tantangan-tantangan, mungkin ada pengalaman khusus atau tantangan-tantangan yang sampai sekarang itu ibu merasa berat atau tantangan apa yang atau dianggap itu tantangan terlucu atau mungkin susah dilupakan, itu mungkin tantangan apa, dan mungkin itu ada trik-trik khususnya untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Mungkin bisa berbagi untuk teman-teman kami dan untuk mungkin kedepannya kami juga bisa mengedukasi teman-teman juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Darto. Yang ketiga tadi mungkin sesi pertama ini kita akan langsung dijawab oleh Bu Teni. Ya, teman-teman, jadi pertanyaan dari Mas Fajar gitu ya, bagaimana KIDDI menyelesaikan sengketa dan apakah ada sanksi bagi yang melanggar. Nah, terkait dengan penanganan sengketa tadi menyambung juga dari Pak Anto bahwa 23 register itu selama setahun dan di tahun-tahun ini rekor begitu, paling banyak 23, sebelumnya 21, 19, nah itu tidak pasti begitu ya, tidak pasti. Nah, karena sengketa ini kan dari masyarakat begitu, sehingga kami tidak bisa menargetkan penanganan sengketa berapa begitu, tapi sejauh ini dalam 1 tahun paling banyak di tahun ini. Nah, dalam menyelesaikan sengketa, jadi sebagai gambaran tadi syarat dari masyarakat untuk mengajukan sengketa itu yang pertama harus melalui prosedur sebelumnya mengajukan surat dulu ke badan publik. Tidak bisa kemudian masyarakat langsung melapornya ke KID, karena masih ada masyarakat yang beranggapan KID itu adalah gudangnya informasi, jadi minta informasi cukup ke KID aja. Nah, itu masih ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa kalau minta informasi ke KID. Nah, perlu kami sampaikan bahwa permohonan informasi itu harus ke badan publik masing-masing. Nah, badan publik yang dianggap badan publik di regulasi Undang-Undang Nomor 14 maupun Perda Nomor 4 itu syaratnya adalah memang lembaga atau badan yang memang melakukan penyelenggaraan negara ataupun dari sisi anggaran itu menerima APBN, APBD, kemudian sumbangan masyarakat atau sumbangan dari luar negeri. Selama bisa menerima keempat unsur tadi, maka itu masuk ke badan publik. Nah, terkadang masyarakat itu masih ada masyarakat yang memang salah alamat, tadi meminta informasi sudah sampai ke keberatan dan mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Daerah. Ternyata yang disengketakan itu bukan termasuk badan publik, ternyata pihak swasta misalkan, yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan tadi tidak menerima anggaran tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu atau adik-adik pernah mendengar kasus di mana salah satu retail terbesar di Indonesia begitu pernah disengketakan oleh masyarakat karena mungkin Bapak Ibu kalau di toko retail begitu pernah mendengar apakah kembaliannya boleh disumbangkan. Nah, itu pernah disengketakan perusahaan retail tersebut karena tadi menerima sumbangan masyarakat. Itu kategorinya adalah sumbangan masyarakat, karena meskipun agak terpaksa ya, kadang agak terpaksa ya sudahlah gitu, tapi itu kan sukarela begitu, sehingga itu diklasifikasikan sebagai badan publik. Dan informasi publik yang dikuasai oleh perusahaan retail yang tiba-tiba menjadi badan publik tersebut memang hanya sebatas pada bagaimana tanggung jawab atau penggunaan dari sumbangan tersebut, dari kembalian-kembalian yang dikumpulkan tersebut, dan mereka tidak punya kewajiban untuk menyampaikan keuangan secara keseluruhan karena sumbangannya hanya itu saja gitu.
bisa masuk dalam kategori itu. Nah, dipastikan dulu bahwa kami yang pertama pada saat menerima permohonan sengketa memastikan bahwa administrasinya sudah terpenuhi. Tadi apakah di regulasi itu syarat untuk mengajukan informasi hanya ada dua. Yang pertama adalah WNI, warga negara Indonesia, dan yang kedua bahwa seseorang yang melakukan permohonan informasi itu punya alasan kenapa meminta informasi itu. Hanya dua itu. Nah, kemudahan itu yang memang di satu sisi sangat mendukung bagi siapapun yang mau meminta informasi itu. Tapi di sisi lain juga memang ada oknum yang memang dalam tanda kutip mengerjai badan publik begitu ya. Ya sudah, saya minta informasi kenapa iseng aja gitu. Ada juga yang seperti itu. Misal semua badan publik di suatu wilayah begitu dimohon informasi semua dalam satu waktu yang bersamaan. Itu nanti juga ada regulasi yang mengatur bagaimana permohonan informasi yang sungguh-sungguh. Tetapi secara reguler kami memastikan dulu bahwa apakah benar itu WNI yang minta informasi, kemudian yang kedua apakah alasannya itu relate atau mempunyai hubungan dengan apa yang dimohonkan begitu. Nah, kalau sudah memastikan itu, baru memastikan bahwa si pemohon informasi ini memang sudah menyurat sebelumnya kepada badan publik, sudah minta informasi, kemudian apa sudah melakukan keberatan. Nah, kalau semua sudah terpenuhi, maka kami akan mengkaji dan itu bisa diregister. Kalau di kami namanya register. Nah, kalau sudah diterima, maka nanti akan melalui persidangan tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian terkait dengan sanksi, kalau sanksi itu di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di pasal 52 itu salah satu contohnya bahwa kalau mungkin kan download aja ya, atau nanti ini Bapak Ibu atau teman-teman bisa googling gitu terkait dengan sanksi itu ada di pasal 52 bahwa maksimal bagi badan publik yang memang tidak menyediakan informasi yang memang wajib disediakan begitu itu maksimal penjara 2 tahun ataupun denda 5 juta. Kemudian bagi masyarakat itu sanksinya berlaku bagi masyarakat yang menyalahgunakan informasi tersebut. Itu ada regulasinya, sudah diatur. Nah, itu terkait dengan hak dan kewajiban. Tetapi terkait dengan badan publik ataupun masyarakat yang melakukan sengketa, tadi upayanya kalau memang tidak menerima itu bisa banding sampai kasasi. Itu. Tapi kalau sanksi itu hanya mengikat tadi bagi badan publik yang tidak menyediakan informasi, kemudian bagi masyarakat adalah masyarakat yang menggunakan informasi itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalkan dia sudah mendapatkan informasi dan juga masyarakat yang memang sudah mendapatkan informasi, kemudian mungkin yang selama ini sering tidak disadari begitu ya, hoax misalkan, menyebarkan hoax. Oh, dapat info data bahwa misalkan data masyarakat yang kemarin terdampak banjir misalkan 10 orang, oh sama masyarakat yang dapat informasi itu dirubah jadi 100 orang. Nah, itu salah satunya juga pidana tersebut mengikat ke orang yang menyalahgunakan informasi. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Mbak Salsa gitu ya, sejauh mana MONEF. Nah, MONEF ini dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah. Tentunya tadi Diskominfo itu sebagai fasilitator dari sekretariat, ini semuanya adalah pegawai di Diskominfo begitu. Nah, tetapi untuk monitoring dan evaluasi ini kami lakukan pelaksanaannya adalah komisioner dan juga sekretariat. Juga kami ada tim MONEF, begitu kami melibatkan dari akademisi, dari NGO, dari pakar, dari BRIN begitu. Kemudian tadi kami menyusun yang namanya indikator. Nah, indikator itu untuk menilai mulai dari pelayanan, kemudian bagaimana fasilitasnya di badan publik, dan kemudian bagaimana pemenuhan atas regulasi yang ada. Nah, itu kami bagi begitu. Yang pertama kami sampaikan bahwa badan publik itu dalam proses monitoring dan evaluasi itu wajib mengisi yang namanya SAQ, Self Assessment Questionnaire. Nah, badan publik ini wajib mengisi. Isiannya pertanyaannya itu misalkan dalam layanan informasi
Badan Publik sudah menyediakan form bagi masyarakat, form online misalkan, jadi masyarakat tidak perlu repot harus datang ke suatu instansi misalkan. Itu mereka mengisi isiannya itu juga dengan data dukung, jadi tidak hanya declare saja tetapi harus memberikan bukti bahwa memang benar mereka melakukan apa yang sudah disampaikan tersebut. Setelah mengisi SAQ, kami melakukan yang namanya verifikasi website. Verifikasi website ini kami website dan juga media sosial, karena Badan Publik itu wajib menyampaikan, mengumumkan informasi yang berada pada kewenangannya, yang ada di kewenangannya menjadi kewenangannya itu melalui website maupun media sosial. Itu di Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 itu sudah diwajibkan bahwa minimal melalui kanal itu, website dan juga media sosial, sehingga kami menilai apakah website dan media sosial suatu badan publik itu memang sudah melakukan sudah memberikan informasi tadi sesuai dengan regulasi, apakah profilnya sudah diupdate, kemudian apakah sebagai contoh misalkan apakah sudah menyediakan laporan keuangan, kemudian kegiatannya, kemudian rencana kerja, rencana strategis, apabila ada regulasi kebijakan begitu apakah sudah ditampilkan gitu, sehingga masyarakat tahu badan publik tersebut melakukan apa saja gitu. Kemudian tadi pertanyaan selanjutnya, Monef ini dilakukan dalam hal apa gitu. Tentunya monitoring dan evaluasi ini semuanya terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Nah, kami melihat dari indikatornya dari mulai melakukan pelayanan informasi publik begitu, secepat apa, seakurat apa, karena informasi yang diberikan oleh badan publik itu harus memenuhi unsur cepat, mudah diakses, berbiaya ringan, akurat. Nah, itu kalau tidak memenuhi unsur itu maka badan publik tersebut juga tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu. Kemudian dari sisi pelayanan, apakah sudah cukup bisa memfasilitasi masyarakat yang ingin memohon informasi dengan baik atau belum, termasuk dengan rekan-rekan disabilitas, apakah sudah dimudahkan untuk mengakses lokasinya, kemudian untuk apakah di web itu ada menu untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, misalkan low vision dan sebagainya, apakah sudah ada itu. Nah, itu kami menilai hal-hal tersebut. Tentunya panduan yang kami pedomani ada di Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Nah, mungkin nanti bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang tadi masih penasaran begitu dengan ini, nanti bisa di-download itu semua regulasi terkait dengan keterbukaan informasi publik. Itu masing-masing mengatur tadi, kalau Monef ya tentang Monef, itu semua panduannya ada di situ. Nah, untuk peserta SAQ itu hanya badan publik yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan tentunya yang menjadi kewenangan kami, karena di Perki 1 tahun 2022 sudah dijelaskan untuk misal partai politik itu kan menjadi kewenangan pusat misalkan, tapi kalaupun partai politik itu memang bersedia di Monef kami juga itu tidak masalah, tetapi secara kewajiban yang memang diatur regulasi itu hanya mulai dari BUMD, kemudian pemerintah kabupaten kota, kemudian kelurahan, kapanewon, kemantren, kemudian OPD gitu, OPD baik di pemerintah kabupaten kota ataupun Pemprov DIY. Itu beberapa badan publik yang menjadi kewenangan kami dan menjadi peserta Monef. Kemudian terkait dengan tantangan pada saat sidang sengketa gitu guys. Memang syarat untuk mengajukan sengketa tadi yaitu sama, yang penting WNI dan juga punya alasan juga sudah mengikuti prosedur dari mulai meminta informasi sampai keberatan. Dan kalaupun ada badan hukum itu juga bisa. Dan kuasa itu berbeda dengan persidangan secara umum. Kalau di kami kuasa itu cukup kuasa saja seseorang yang diberikan kuasa, tidak harus kuasa hukum, sehingga terkadang kuasa pun juga tidak awam terhadap proses persidangan, sehingga terkadang ya itu kami sudah sampaikan persidangan agendanya apa, terkadang tidak menyiapkan itu
ya masih kami maklumi begitu, karena memang belum semua masyarakat mengetahui terkait dengan komisi informasi, apalagi kalau bersengketa begitu, dan juga terkait dengan badan publik begitu. Terkadang badan publik juga masih belum mempersiapkan dengan baik begitu. Misalkan sudah di persidangan sebelumnya kami sampaikan besok menyiapkan bukti gitu, pada saat persidangan selanjutnya tidak membawa bukti. Nah itu hal-hal seperti itu yang masih sering terjadi karena memang ya belum semua masyarakat maupun badan publik itu aware ataupun mempersiapkan diri dengan sengketa, apalagi badan publik begitu. Badan publik kan harapannya karena merasa layanan informasi yang diberikan sudah optimal, kadang itu sudah pede dan kami tidak mungkin disengketakan. Kemudian pada saat disengketakan itu tidak mempersiapkan dan tidak notice, tidak memperhatikan tata cara proses persidangan sendiri. Itu terkadang waktu persidangan untuk di Komisi Informasi Daerah itu dibatasi. Kami dalam menangani sengketa itu maksimal 100 hari kerja untuk setiap satu register kami, sehingga terkadang ya kami harus strict juga terkait dengan jadwal sidang. Sementara kalau dengan register yang banyak, dalam satu hari kami bisa arrange jadwal sidang itu 2-3 kali sidang, itu agar harapannya itu masyarakat juga tidak perlu, masyarakat maupun badan publik itu tidak perlu berlama-lama bertele-tele untuk melakukan sidang di Komisi Informasi begitu. Tapi sejauh ini hal-hal seperti itu yang masih bisa kami handle gitu, karena memang dinamikanya seperti itu. Jadi karena tidak, itu belum semua masyarakat itu tahu, dan memang secara regulasi tidak disyaratkan bahwa harus kalaupun didampingi harus kuasa hukum, tapi cukup kuasa, sehingga kami cukup memaklumi kalau memang ada hambatan-hambatan dari sisi ketidaktahuan masyarakat. Mungkin itu sedikit dari saya. Cek, teman-teman, saya kira betul sekali penjelasan dari Bu Irni ya. Mungkin sedikit menyambung tadi pertanyaan dari Pak Anwar terkait dengan tantangan dari Bu. Tadi tantangan mungkin lebih ke teknis ya. Tetapi kami memang melihat bahwa memang implementasi undang-undang KIP ini memang tidak mudah gitu ya. Karena keterbukaan itu kan sensitif ya. Nah, cukup sensitif. Nah, kira-kira tantangan terbesar itu apa Bu dalam menegakkan keterbukaan informasi publik di DIY, kira-kira tantangannya apa? Baik, teman-teman, Pak Sulis. Jadi tantangan kalau dari sisi masyarakat, memang tadi banyak masyarakat yang masa bodoh gitu, belum aware dengan haknya, sehingga itu tadi karena berkorelasi gitu guys. Semakin banyak permohonan informasi yang dilakukan oleh masyarakat tuh sedikit banyak itu memberikan dorongan atau menjadi pemacu semangat bagi badan publik. Oh ternyata layanan saya kurang di sini. Nyatanya masih ada masyarakat yang tanya, berarti kami belum lengkap ini menyampaikan informasinya. Kemudian di sisi badan publik, memang komitmen pimpinan badan publik itu sangat penting, karena kalau pimpinan itu sudah aware bahwa keterbukaan informasi publik itu bukan hanya karena doyak-doyak KID, bukan hanya karena nanti dinilai jelek sama KID, tetapi lebih kepada kewajiban yang memang harus dipenuhi untuk memenuhi haknya masyarakat. Itu yang terkadang masih sulit begitu, karena masih ada kami jumpai bahwa temuan kami dari hasil melek itu bahwa masih ada segelintir pimpinan badan publik itu yang menganggap bahwa semakin banyak kami memproduksi video, semakin banyak kami memproduksi mempublish aktivitas kami sudah terbuka. Nah, masih ada anggapan seperti itu, padahal memang keterbukaan informasi publik itu tidak hanya sebatas seberapa banyak video yang dihasilkan, seberapa banyak publikasi yang dilakukan, tetapi lebih kepada seberapa berkualitas informasi itu diberikan kepada masyarakat, seberapa bermanfaat informasi itu dirasakan oleh masyarakat. Lebih ke situ, itu yang komitmen yang memang masih rendah juga. Tadi terkait dengan perbedaan persepsi dari pimpinan badan publik yang memang belum mengetahui
dan itu memang butuh butuh dorongan dari banyak pihak tentunya, dari masyarakat. Semakin masyarakat aware, badan publik itu juga pasti semakin terdorong untuk melakukan layanan informasi publik yang semakin berkualitas. Baik, mungkin ini sesi terakhir untuk tanya jawab. Jika masih ada teman-teman mahasiswa yang ingin mendalami, saya persilakan. Pak Duli. Biasanya tanya kalau di kelas ini harus tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budianto. Tadi saya tertarik dengan angka register yang masuk tahun ini sampai 20%. Berarti kalau anggapan saya semakin banyak yang tanya ke KIP, artinya indeks keterbukaan publik di badan publik itu semakin buruk karena banyak yang tanya ke KIP. Kenapa tidak langsung tanya ke badan publik yang ada di setiap pemerintahan? Nah, ini artinya tadi kualitas keterbukaan informasi badan publik itu semakin kurang bagus. Nah, maksud saya bagaimana strategi dari KIP itu untuk mendorong keterbukaan informasi publik di badan publik itu sendiri? Apakah dari KIP ini bisa mengintervensi dari badan publik tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum direspon ada satu lagi penanya barangkali. Oke, monggo silakan. Kayaknya harus foto juga nggak Pak? Harus foto biar imbang. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya tertarik dengan predikat atau derajat yang diberikan kepada badan publik. Nah, itu diberikan atas dasar apa? Kemudian sengketa-sengketa yang masuk itu apakah juga mempengaruhi terhadap peringkat dari badan publik tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa memang sengketa itu tidak selalu menggambarkan kualitas dari layanan informasi publik di suatu badan publik. Jadi sengketa bisa saja karena memang perbedaan pemahaman. Mungkin bagi masyarakat menganggap bahwa itu informasi yang memang harusnya dibuka kepada masyarakat, tapi ternyata badan publik mengklasifikasikan informasi tersebut ke dalam informasi yang dikecualikan. Itu satu. Atau memang kedua, ada kesalahpahaman antara badan publik dengan pemohon informasi. Misalkan pemohon informasi ini mintanya A, tetapi oleh badan publik dijawab B, sehingga ketidaksinkronan itu dan tidak dikomunikasikan dengan baik, sehingga masuk ke ranah sengketa di KIDDIY. Nah, akhirnya masuk ke sengketa. Nah, jadi itu memang tidak bisa menggambarkan secara utuh bahwa semakin banyak sengketa ternyata kualitas badan publik itu semakin tidak baik itu. Nah, itu memang tidak bisa dijadikan indikator. Nah, kalau di Komisi Informasi, indeks keterbukaan informasi publik itu dilakukan dengan tahapan yang berbeda, dan itu dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Karena indeks ini kan dia meneropong dengan skup yang lebih luas dibandingkan kalau monitoring dan evaluasi, sehingga itu tadi tidak bisa disamakan antara indeks keterbukaan informasi publik dengan jumlah sengketa di Komisi Informasi Publik, karena tadi banyak faktor yang memicu terjadinya sengketa. Jadi tidak selalu dan tidak bisa bahwa semakin banyak sengketa artinya layanan informasi publik di suatu badan publik itu jelek, tidak bisa. Dan tadi menyambung juga pertanyaan selanjutnya bahwa memang kami tidak memasukkan sengketa itu ke dalam salah satu indikator, karena itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi badan publik dengan predikat informatif bahkan dengan nilai tertinggi disengketakan, bisa saja, karena
sengketa tadi ternyata karena memang tidak direspon atau terlambat merespon. Kalau di regulasi itu kan badan publik maksimal merespon permohonan informasi itu maksimal 10 hari kerja. Kalaupun tadi minta perlu koordinasi dengan instansi lain atau dinas lain, bisa melakukan perpanjangan maksimal 7 hari kerja. Tetapi tadi kondisi di badan publik itu kan tidak semua dipahami oleh masyarakat. Nah, terkadang itu tidak sabar 10 hari kerja terus atau kadang di internal badan publik sendiri manajemen persuratannya belum terlalu bagus sehingga terlewat, atau bisa juga masyarakat meminta informasi melalui email yang ternyata emailnya tidak dibuka setiap hari, itu ada keterlambatan dalam merespon dan ataupun tidak merespon masuk ke spam misalkan. Nah, itu bisa juga menimbulkan sengketa gitu. Jadi sengketa itu tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan bagaimana pelayanan informasi publik di dalam badan publik, sehingga memang dalam monitoring dan evaluasi yang kami lakukan, kami hanya melihat indikator-indikator yang memang bisa mencerminkan sejauh mana atau sebaik apa badan publik itu melakukan layanan informasi kepada masyarakat, dan memang layanan informasi itu memang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan itu tidak terkait dengan putusan. Nah, yang kami kaitkan adalah dari sisi kepatuhan. Misal badan publik yang pernah bersengketa di Komisi Informasi Publik, yang kami nilai salah satunya adalah bagaimana tingkat kepatuhan badan publik itu dalam menjalankan putusan Komisi Informasi. Apakah mereka, misal kami memutuskan suatu badan publik berdasarkan kajian majelis komisioner memang benar bahwa informasi yang diminta oleh masyarakat itu merupakan informasi yang terbuka, sehingga putusan kami memerintahkan kepada badan publik untuk memberikan informasi itu kepada masyarakat. Nah, yang kami nilai adalah tadi kepatuhan badan publik dalam melaksanakan putusan Komisi Informasi Daerah. Tetapi memang secara proses kalau sudah pernah diregister atau belum, nah itu tidak menjadi penilaian di Monef, karena itu tidak ada korelasinya dengan pelayanan informasi publik. Mungkin itu sedikit yang bisa saya respon. Oke, saya kira sudah satu boleh. Oh, satu lagi. Saya mau membaca situasi dulu. Ya. Bismillah. Perkenalkan, saya Pak Jono dari Universitas Widya Mataram, termasuk mahasiswa kelas sore. Pertanyaan saya begini. Sekarang ini penyebaran informasi melalui gadget atau HP sudah menyebar begitu begitu masif, atau kita tidak bisa melihat berita itu benar atau tidak, baik itu di tingkat daerah atau di luar daerah. Nah, yang ingin saya tanyakan, seandainya saya mendapatkan berita dari HP tentang pribadi saya sendiri, misalkan mohon maaf putra panjenengan anak Anda kecelakaan di sini dan lain sebagainya, apakah berita itu bisa kita mintakan informasi kejelasan lewat dinas komunikasi dan informatika yang pada saat itu memang panik, nah, atau berita-berita yang lain. Intinya begini, bagaimana peran KID dalam mengatasi disinformasi dan berita hoax di tingkat daerah? Terima kasih. Ya, matur nuwun. Nah, sebenarnya pertanyaan ini lebih cocok disampaikan ke Mas Nugi, Pak Agus, Mbak Ani nih, karena ini pakarnya gitu ya, pakarnya pengendalian hoax gitu. Karena memang Komisi Informasi Daerah ini kan tadi tujuan utamanya adalah memastikan kepada badan publik menyampaikan berita yang benar. Nah, kalaupun tips and triknya, nah ini saya pernah diajarin Mas Nugi nih. Nah, jadi tips cepatnya yaitu saring sebelum sharing. Jadi disaring dulu informasinya sebelum sharing. Biasanya kan sekarang hobinya ibu-ibu itu terkadang ya, bukan terkadang udah jamak gitu, udah ibu tuh pasti kalau ada info saya harus paling duluan ini menyebarkan. Nah, yang harus dipastikan bahwa disaring dulu sebelum di-sharing, disaring sebelum disebarkan. Pastikan bahwa itu tadi dari siapa, misalkan mengatasnamakan saya kepolisian, dari pihak kepolisian, saya dari pihak rumah sakit, pastikan dulu informasi tersebut, konfirmasi dulu ke sumbernya, itu satu. Kemudian yang kedua
sabar sebelum sebar. Jadi sabar dulu, jangan buru-buru gitu, sabar sebelum sebar. Nah nanti kalau untuk bagaimana tips and triknya selain dua itu, nah nanti bisa langsung ke Mas Nugi Pak. Itu bidangnya Mas Nugi soalnya, dari Kominfo anti hoax segala macam itu ada di Kominfo. Mungkin karena beliau pakarnya, nanti Mas Nugi yang bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Monggo Mas Nugi. Mungkin mendapatkan dari Bu Eni tadi sudah benar yang disampaikan Bu Eni. Jadi memang kita selaku masyarakat yang sekarang ini dipenuhi dengan tsunami informasi, kita harus meningkatkan diri untuk meliterasi diri. Bagaimana kita itu menerima, kemudian memproses, dan apakah perlu kita itu selanjutnya membagikan informasi itu. Jadi terkait pengendalian konten, penyadaran masyarakat terkait berita, baiknya berita hoax, itu memang salah satunya itu menjadi substansi ketugasan Dinas Kominfo. Namun demikian, Dinas Kominfo itu hanya dari sisi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Untuk implementasinya kita kembalikan lagi ke masyarakat. Jadi kita memberikan beberapa kali sosialisasi dalam 1 tahun, baik itu melalui media tatap muka, podcast, dan yang secara berkala Dinas Kominfo itu melakukan klarifikasi hoax melalui media sosial. Jadi Bapak Ibu monggo bisa follow akun media sosial Dinas Kominfo, baik itu Instagram, Twitter atau X, kemudian Facebook. Di situ secara berkala kami menyampaikan berita-berita hoax dan menyandingkan dengan berita-berita yang sudah terklarifikasi kebenarannya. Kalau untuk tips triknya, ya tadi sudah kami sampaikan melalui media sosial, dan itu juga menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab kami di Dinas Kominfo. Mungkin tambah dari kami. Bagus, menambahkan. Itu Bu, sebagai contoh itu kan dalam HUT Kota Jogja kemarin banyak sekali yang termakan berita hoax adanya sepeda apa itu? Sepeda gembira atau apa yang di alun-alun selatan itu loh, sudah ada panggung, sudah dan lain sebagainya, ternyata itu cuma hoax, tidak ada panitianya dan seperti itu. Nah, itu juga bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Apakah bisa diklarifikasi oleh dinas ini dan lain sebagainya? Maksudnya seperti itu, kalau ada sesuatu hal yang mungkin masyarakat itu kurang tahu, kurang paham, ternyata berita ini hoax, kayak gitu loh. Tidak perlu ditanggapi, itu cuma contoh aja. Matur nuwun. Mungkin sedikit tanggapi. Jadi berita itu sekarang menjadi masyarakat itu sekarang bukan hanya selaku konsumen berita, tapi selaku produsen berita. Nah itulah yang akhirnya pihak-pihak terkait yang berwenang itu susah mengendalikannya. Nah hal-hal yang bersumber dari masyarakat tentu saja tidak mungkin kita pantau satu persatu. Sebenarnya tadi contoh, tiba-tiba kok ada berita penipuan gitu, ada sepeda gembira tapi akhirnya tidak gembira ya, karena
jadi tema skripsi teman-teman nanti. Saya kira di prodi AT belum banyak ya. Jika teman-teman nanti tertarik, saya kira sangat menarik ya. Nah kemudian kami juga ada kuliah magang ya, barangkali nanti ke depan bisa dikerjasamakan ya, mahasiswa bisa magang di KID ataupun di Dinas Kominfo barangkali ya. Itu mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Kemudian kemarin saya juga sempat berbincang dengan Pak Aswin, ditawari juga apa ya, semacam sertifikasi atau pelatihan, saya tidak terlalu detail gitu ya. Nah nanti barangkali mungkin nanti kita akan bicarakan juga. Prinsipnya bahwa kita harapkan kegiatan ini nanti masih terus berlanjut di masa-masa mendatang. Kami siap menjadi mitra KID ataupun Dinas Kominfo di ini. Jadi sekali lagi matur nuwun, mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Di akhir tahun ini kami merebutkan Bapak Ibu sekalian ya, Pak Anik tadi ya, kemarin Bapak ya, mohon maaf Bapak ya, merebutkan sekali. Demikian, terima kasih. Kembalikan ke Mas Budi. Baik, terima kasih Pak Sulis. Harapannya tadi sama dari kami, terima kasih banyak atas kunjungan dari Bapak Ibu adik-adik dari Universitas Widya Mataram. Harapannya apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat dan kedepannya bisa menjadi ide begitu ya untuk penulisan atau penelitian, sehingga nanti juga bisa membantu Komisi Informasi Daerah untuk membudayakan keterbukaan informasi publik di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan, dan semoga kalaupun ada manfaatnya ya, semoga ini bisa diambil hikmahnya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga nanti secara kelembagaan kedepannya kita bisa bermitra dan bekerja sama tentang hal-hal nanti apa yang bisa kita kolaborasikan bersama begitu Pak Sulis. Nanti akan kita tindak lanjuti. Harapannya nanti program-program seperti ini bisa terus berjalan setiap tahunnya. Mungkin itu, dan nanti kalau mau pulang kami ucapkan syukur kondur dan terima kasih banyak. Semoga pulang dari sini membawa hal baik begitu yang bagi kita semua. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mas Budi. Terima kasih Bapak Sulis Harjanto, SIPM SI Pak, selaku Kaprodi Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada, kemudian Bu Erni yang di SIPMH yang tadi sudah memberikan kuliah juga terkait kehidupan informasi publik. Jadi ke depan nanti tidak ada yang minta informasi ke KID, artinya informasi umum ya. Kalau informasi terkait KID nggak apa-apa, karena banyak masyarakat itu yang masih bingung mau nyari informasi itu ke KID, tahunya KID itu gudangnya informasi. Padahal yang memiliki informasi siapa? PPID. Jadi nanti mohon dipelajari juga itu apa itu PPID, apa itu KID. Baik, terima kasih atas pertemuan